Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriyanti Windia dari kelas APJK Gabungan 04. Di sini saya akan mendemonstrasikan Mininet Lab 2 dengan topik Network QoS in Mininet. Nah, untuk deskripsi tugasnya sendiri, pada lab ini Anda akan melakukan simulasi pengiriman data multimedia atau video streaming via RTP dan jenis data lainnya berupa UDP yang dianggap sebagai background traffic, melewati topologi jaringan yang sederhana yang memiliki satu bottleneck link. Nah, untuk topologi pada percobaan ini bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, untuk yang biru sendiri menyatakan bahwa jalur tersebut merupakan RTP video flow, sedangkan yang merah merupakan UDP flow. Untuk konfigurasi pada percobaan ini sendiri itu diambil dari sebuah akun GitHub bernama Gradient dengan repositori SDN QoS POC. Nah, untuk host yang ada pada percobaan ini, terdapat 5 buah host. Bisa dilihat sendiri pada topologinya. Ini host yang pertama, ini host yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk host yang pertama itu dilabeli dengan server 1. Tugasnya untuk melakukan streaming ke H3 dan H4. Jadi nanti server 1 ini melakukan streaming ke H3 dan H4 ini. Kemudian untuk H2 yang diberi label noise 2, H2 yang ini, itu akan bertugas sebagai background traffic ke H5, H5 yang ini. Sedangkan untuk H3 yang diberi label premium 3, ini itu tugasnya menerima streaming video dengan VLC dari H1. Jadi si H3 ini tuh bakalan nerima streaming dari server ini, server 1 ini. Kemudian untuk yang H4 ini dengan label regular 4, fungsinya juga sama, menerima streaming video dengan VLC dari H1. Jadi H3 dan H4 ini tuh fungsinya sama, menerima streaming dari server ini atau H1. Kemudian yang terakhir H5 dengan label regular 5, di sini tugasnya sebagai penerima traffic dari H2. Jadi nanti H5 yang ini bakal menerima traffic dari H2 ini, noise 2. Kemudian untuk switch yang digunakan pada topologi ini, untuk yang nggak tahu switch itu yang ini ya, yang warna biru ini. Nah, di sini ada 3 buah switch sesuai gambar. Kemudian di sini S1 itu yang pertama, labelnya itu sebagai H1, kelasnya itu pakai OVS kernel switch dengan 3 interface yang terhubung ke H1, H2, dan S2. 3 interface yang dimaksud itu yang ini ya, ini, dan ini. Jadi si S1 ini terhubungnya ke H1, H2, dan switch yang kedua. Kemudian switch yang kedua dengan label core 2 ini, kelas yang digunakan yaitu OVS HTB QoS switch dengan 2 interface ke S1 dan S3. Nah, interface-nya itu yang ini, yang kanan dan kirinya ini. Di mana yang kirinya ini terhubung ke S1, sedangkan yang kanannya ini terhubung ke switch yang ketiga. Kemudian yang terakhir itu ada S3 dengan label H3. Di sini kelasnya sama seperti S1 OVS kernel switch, tapi bedanya di sini ada 4 interface. Di mana interface-nya ini saling terhubung ke S2, kemudian ke H3, H4, dan H5. Selanjutnya linknya. Di sini apabila kita melihat ke topologinya itu ada 7 link sebenarnya. Yang dinamakan link itu yang ini nih, yang ada kecepatannya ini. Bandwidth-nya itu. Nah, di sini terdapat 7 link, di mana untuk link yang pertama itu dari H1 ke S1 itu memiliki kecepatan 100 Mbps. Sama juga dari H2 ke S1. Kecepatannya 100 Mbps atau 100 megabit per second. Kemudian link antara switch 1 dengan switch 2 juga sama. Kecepatannya itu masih 100 Mbps atau 100 megabit per second. Kemudian untuk S2 ke S3 ini udah nurun jadi 10 Mbps. Begitu juga dari S3 ke host 3, 4, dan 5 itu kecepatannya hanya berkisar 10 Mbps atau 10 megabit per second. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Jadi,
Untuk percobaan kali ini, langkah-langkahnya udah diberikan dari slide ini, udah dikasih tahu kita bakal ngapain aja di percobaan ini. Jadi yang pertama itu, jalanin VirtualBox yang digunakan untuk lab 3 pada pertemuan 10. Ingat username-nya, ya ingatlah. Kemudian kita buka terminal, kalau pakai VM yang lama, jadi kita harus nge-clone dulu repository dari GitHub-nya tadi, kemudian kita change directory ke repository yang udah kita clone tadi, kemudian kita install buat switch-nya tadi, class switch-nya yang OPS HTTPQoS-nya kita install karena sebelumnya belum ada, kemudian VLC juga belum ada di yang VM sebelumnya, kemudian kita harus juga buka Chrome buat ini nge-download video yang bakal di-stream nantinya. Nah, tetapi apabila kita menggunakan final disk yang di sini, kita nggak perlu ngakuin hal-hal yang seperti tadi gitu. Jadi kita tinggal menggunakan saja, jadi nggak perlu install lagi gitu. Nah, untuk running emulasinya, di sini kan ada file utama gitu ya, simulasi upgrade QoS, nanti dijalanin. Nih. Kemudian kita nanti bakal buka Xterm dan 2 buah VLC player. Kurang lebih nanti gambarannya seperti ini, tapi nanti kita bakal coba langsung ke mininetnya, nanti seperti itu kurang lebih hasilnya. Kemudian untuk yang background traffic noise, nanti kita bakalan ngelakuin iVerb. Tadi kan fungsi dari H2 itu buat ini kan noise 2 gitu, yang berhubungan nanti dengan H5. Kemudian untuk prioritas, jadi kita bakal ngeset priority flow mana yang lebih dulu gitu. Percobaan ini, nanti kita ikutin aja di mininetnya. Kemudian kita nanti bakalan nyoba capture paket menggunakan Wireshark dari switch H1, kemudian ngejalanin upgrade QoS ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, next kita bakalan langsung implementasiin ke mininetnya. Kita langsung masuk saja ke demo mininetnya. Untuk langkah awal di sini saya akan buka terminal terlebih dahulu menggunakan shortcut Ctrl Alt plus T. Langsung saja. Nah, apabila sudah terbuka terminalnya, saya akan coba lihat dulu isi directory home-nya itu apa aja sih menggunakan perintah ls. Nah, di sini seperti yang terlihat ternyata repository dari GitHub yang tadi itu udah di-clone di virtual machine yang ini, jadi kita tinggal check out aja direktorinya menggunakan perintah change directory terus nama direktorinya. Nah, kemudian kita cek lagi isi directory SDN QoS BIOS ini apa gitu. Kemudian setelah dicek ternyata di sini itu ada beberapa konfigurasi yang bakalan kita gunain nantinya. Nah, untuk langkah awal itu kita bakalan jalanin konfigurasi upgrade QoS.py ini. Dimana ini itu merupakan file dalam bahasa pemrograman Python. Kita langsung saja jalankan perintahnya menggunakan sudo, kemudian Python, terus nama filenya tadi upgrade. Nah, kita masukin passwordnya, Ubuntu. Nah, setelah di run itu tampilannya tuh bakalan seperti ini. Jadi nanti ada 3 Xterm. Ya, ini ada 3 Xterm. Yang pertama itu ada RTP stream emitter yang dari H1. Kemudian di sini ada UDP noise receiver sama UDP noise sender. Kemudian di sini ada 2 VLC yang dari H3 dan H4. Yang regular ini regular ini buat yang H3. Kemudian untuk yang premium ini buat H4. Ya, benar. Premium buat
Premium buat H3, terbalik ternyata. Premium buat H3, kemudian untuk yang regular itu buat host keempat. Oke. Kita langsung saja ya masuk ke percobaan ekstrem yang pertama itu. Di sini kita bakalan coba send video. Coba ini tampilannya sedikit lumayan berantakan lah karena layarnya nggak fit dengan jumlah ekstrem yang ada. Jadi kita langsung saja ke percobaan yang pertama. Di sini kan ada 3 buah ekstrem. Nah, kita bakalan coba jalanin ekstrem yang pertama dulu buat streaming server yang H1 tadi dengan menjalankan perintah sendvideo.sh. Sendvideo.sh ini merupakan script yang berbentuk bash gitu, bash script, dimana nanti di konfigurasinya ini tuh dia tuh bakalan ngirim ke H3 dan H4. Kemudian apa yang dikirim? Nah, yang dikirim itu kan video small ya, video small.3gp. Nah, kalau udah lengkap, komennya tinggal di enter aja. Nah, nanti itu bakal ngebuka VLC yang buat H3 dan H4 tadi. Kurang lebih tampilannya tuh bakalan seperti ini. Ini buat yang premium ini untuk H3, kemudian yang regular ini buat H4. Ini tuh bakalan berjalan terus looping. Jadi kita biarkan aja. Selanjutnya kita masuk ke bagian background traffic noise, hubungan antara H2 dengan H5. Di sini kita bakalan nge-send gitu. Coba kita cek lagi ya, ekstrem yang buat send tadi. Ekstremnya tuh yang mana aja. Ini receiver ini berarti nanti buat yang H5-nya ya. Yang sender itu berarti nanti buat yang H2. Ini tuh a little bit bertumpuk, jadi harus disusun dulu. Nah, ini. Biar kelihatan nanti alur proses jalannya. Nah, di sini kita di H2 itu kita ngelakuin iverb ke H5. Dengan perintah iverb, kemudian min U, min C ini nandain dia itu kliennya, kemudian IP-nya. IP yang mau dituju itu kan H5 ya, berarti nanti IP yang dipakai itu adalah 10.0.0.5. Kemudian kita tambahkan juga transfer rate-nya itu berapa gitu, bandwidth-nya. Kan kalau di sini itu disuruhnya 5 mega ya, jadi megabit per second, berarti nanti kita tinggal tambahin aja opsi 5M. Kemudian dilakuinnya tuh selama berapa lama gitu. Di sini kebetulan kita bakal ngelakuin percobaan selama 100 detik, jadi kita tinggal tambahin aja 100. Kemudian dicek lagi apakah komennya udah lengkap. Kalau udah lengkap, langsung saja di run dengan menekan enter. Nah, nanti tuh kelihatan ya dari sini tuh yang terhubung gitu ya IP-nya dengan portnya 501. Kemudian di sini itu yang mau dikirim itu ada 1400 byte datagram dengan buffer size-nya itu 208 kilobyte. Nah, di sini kita bisa lihat ini. Parameternya itu ada ini interval time-nya, kemudian bandwidth-nya. Soalnya ini tidak bisa di-scroll, kita tunggu saja hingga 100 detik. Ini kan intervalnya masih 40 hingga sudah naik jadi 46 hingga 47. Untuk melihat parameternya. Kurang lebih 100 detik lah kita menunggu hingga selesai. Nah, di sini udah selesai. Belum, ternyata. Oke, sudah selesai kan?
Jadi di sini nanti bakalan kelihatan di servernya intervalnya itu mulai dari 0 hingga 100 second, kemudian yang ditransfer itu ada 12,5 megabytes, kemudian dengan lebar pita atau bandwidth-nya itu 1,05 megabit per second. Kemudian ini kalau nggak salah itu variasi delay-nya atau jitter-nya itu sekitar 5,021 milisecond, dengan data gramnya yang diterima itu ada 8.918. Jitter itu by the way itu adalah variasi delay ya. Jadi kan antara rentang, kalau di sini misalnya contohnya ya, rentang dari 96,00 hingga 97,00 second itu kan bisa dibilang kalau pakai koma-koma itu waktunya tuh jadi banyak gitu ya. Nah, selama waktu yang banyak itu tuh bakalan dihitung variasi delay-nya itu berapa sih gitu. Ini tidak bisa di-scroll ya. Sebenarnya kalau di awal tadi tuh bakal kelihatan kalau misalnya di-scroll. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita bakalan buka new terminal. Sebenarnya saya males menggunakan klik terminal gini, lebih suka pakai shortcut ya, tinggal Ctrl Alt T aja, nanti muncul. Terus kita pindah ke direktori SDN tadi. Kemudian di sini kita akan mengatur flow priority gitu. Jadi nanti kita bakalan atur prioritas antrian untuk flow mana yang lebih dulu dijalanin ketimbang flow yang satunya gitu. Nah, untuk kasus ini kita bakalan coba set priority buat flow ke host 4 dengan flow ke host 3. Jadi nanti flow ke host 4 itu bakalan prioritasnya itu dibuat lebih tinggi daripada flow ke host yang ketiga atau ke H3 gitu. Sehingga nanti ketika kita capture di Wireshark itu kelihatan gitu. Oke, kita coba ya menggunakan perintah set priority. Tapi sebelumnya kita mau cek dulu bash script set priority itu ada atau enggak ya. Nah, ini ternyata set priority itu ada. Jadi karena ada tinggal kita run aja. Set priority, kemudian IP-nya. IP-nya itu kan yang kalau diingat lagi, host 4 dan 3 itu tuh kan hubungannya ke H1 kan. Berarti otomatis di sini di awal ini IP yang dipakai itu IP-nya si host 1 dulu. 1. Baru didampingi dengan host yang kita ingin ubah prioritasnya gitu. Sini kan yang pengen dinaikin itu host yang keempat ya. Ya udah kita tinggal pakai aja IP host keempat, kemudian statusnya di hide gitu, priority-nya. Oke. Ini udah di hide. Kemudian selanjutnya buat yang host ketiga kita low-kan priority-nya. Tinggal diganti aja ini sebenarnya. Jadi yang ketiga, oke. Ini kan udah low ya, aman. Terus sekarang kita buka terminal baru lagi nih. Gak usah buka terminal baru, kita cukup buka tab di terminalnya aja ya, pakai Ctrl Shift T biar lebih gampang. Kita sekarang tinggal buka Wireshark-nya buat nge-capture paketnya. Wireshark. Menggunakan perintah sudo Wireshark, kita masukin password buat root-nya. Nah, sudah terbuka kan? Kemudian kita kan tadi udah ngekonfigurasi untuk flow priority gitu kan, antara H3, H4 dengan H1. Nah, di sini kita bakalan nge-capture dari switch-nya. Kalau dilihat kembali, tadi itu yang ngehubungin H1 itu switch yang pertama ketemu itu kan switch yang pertama gitu, S1. Nah, S1 ini aliasnya di sini itu dikasih nama H1. Maka nanti yang kita capture itu
adalah ini, interface yang H1 ini. Tinggal diklik aja, klik 2 kali. Nah, nanti tuh bakalan muncul tuh. Bisa kita lihat ini yang pertama kali muncul di capture-annya tuh dari H1 menuju H4 gitu, karena frame rate-nya tadi udah diatur. Nah, kalau misalnya mau berhenti nge-capture, tinggal klik aja ini stop capturing paket, nanti dia bakalan berhenti dan kita juga bisa simpan hasil capture-nya tuh di sini nanti, save as. Oh iya, untuk data yang di stream ini, data yang di capture ini, kalau masih ingat tadi kan kita ada 3 extem gitu ya, sama 2 VLC. Nah, itu yang di capture itu sebenarnya hubungan antara si extem yang RTP tadi dengan 2 VLC yang ini nih. Karena ini kan videonya looping terus ya. Jadi dia tidak bakalan berhenti gitu, sehingga datanya bisa di capture. Oke, kita coba langsung pause aja. Nah, kalau misalnya kita bedah nih satu, misalnya satu aja ya, koneksi antara H1 dengan H4 ini. Kita bedah. Oke, kita close aja, kita lihat dari sisi sini aja. Jadi frame-nya ini frame ke 2855. Yang dikirimkan itu kurang lebih ada 1370 byte. Nih. Yang di capture itu kalau dikonversi ke bits jadi 10.960 bits dari interface 0, karena tadi ETH1 itu interface 0, maka dikenalnya interface 0. Kemudian di sini ini kan ada frame range. Kita sebenarnya bisa lihat gitu keterangan yang di capture itu berapa, capture length-nya berapa, frame length-nya berapa. Kemudian kita bisa lihat juga SRC itu sama aja kayak source, DST itu destination-nya. Kemudian kalau ngelihat dari sisi MAC address-nya itu kan, kalau H1 tadi itu MAC address-nya 01 kan ujungnya. Kalau misalnya si H4 itu kan 04 gitu ujungnya. Bisa ketahuan juga. Kemudian ini ada flag UDP-nya juga. Nah, ini kalau misalnya mau ngelihat, nih ada checksum unverified, berarti nggak terverifikasi. Kalau di TCP biasanya verified. Ini datanya bentuknya ini hexa, datanya bentuk hexa. Mungkin kalau analisa paket gini biasanya untuk mengetahui lebih dalam sih isi paketnya tuh apa aja yang dikirimin di jaringan. Terus kita dari paket capture ini juga bisa tahu delay-nya berapa lama, kemudian jitter-nya. Nanti kan dihitungnya berdasarkan ini kan, time-nya ini. Kalau di percobaan sebelumnya kan kita bisa ubah time-nya ini jadi interpacket time gitu. Jadi kita bisa tahu nih antara pengiriman yang pertama dengan yang kedua itu berapa lama sih waktu yang dibutuhin, terus berapa banyak data yang dikirimkan gitu. Ya kurang lebih untuk percobaan mininet kali ini sekian aja dari saya. Mungkin untuk pengembangan lebih lanjutnya bisa dieksplor lagi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan mohon dikoreksi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.